and goes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame, sobat Inspira Deng. Oke, kemarin kita ngobrolin soal bagaimanakah rental kamera mengelola resikonya gitu ya dari penggelapan kamera yang ya sudah berpuluh-puluh kasus. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal pengembangan usaha. Jadi 9 tahun iFrame ini kira-kira faktor apa sih yang sangat mempengaruhi usaha itu, pesatnya usaha, pengembangan usaha. Nah, kalau kita itu punya role model, pasti kita akan tahu bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, role model itu penting. Nah, di sini ini kalau bahasa gaulnya kita punya coach gitu ya. Kalau bahasa saya itu guru. Nah, atau teman-teman ustadz juga boleh. Oke, sekarang kalau Mas Fani punya guru, mentor, atau coach atau apa? Ya ada, insya Allah. Kalau bisnis ada coachnya, kalau agama ya ada ustadznya lah. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai apa ya, mentor tadi. Jadi role model kita lah untuk melakukan suatu aktivitas, kan. Pentingnya seberapa, Mas? Ya penting banget lah. Jadi kalau kita sampai nggak punya mentor itu, nggak punya ustadz itu, kita bakal nabrak kiri nabrak kanan. Bahkan nggak cuma nabrak kiri nabrak kanan, bisa jadi kita akan mati di perjalanan. Gampangannya kalau orang mau naik gunung lah. Kalau naik gunung sendiri, misal Gunung Lawu ya, kita naik Gunung Lawu katakan 1 kali 24 jam lah berangkat. Itu kalau berangkat sendiri gitu kan. Tapi kalau kita berangkat dengan mentornya, dengan porternya yang sudah hafal jalannya, bisa jadi setengah jam perjalanan sampai. Langsung sampai. Atau bahkan mungkin nggak Gunung Lawu nggak harus lebih kan, ya, harus atau lebih gini, cepat gitu nggak harus ya. lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Lebih lama tapi kita bisa menikmati perjalanannya. Jadi bisa pemandangannya lebih asik gitu kan. Karena sudah tahu spot-spotnya. Betul, sudah tahu hafal spot-spotnya. Benar. Terus kalau Mas Fani sendiri, apa sih yang membuat Mas Fani itu tertarik sama guru A, guru B, guru C kayak gitu? Terus menentukan, oh ini nih yang kayaknya klik nih sama aku. Nah, kira-kira faktor apa tuh yang bisa Jadi kalau pengalaman perjalanan iFrame itu kita jadi iFrame itu kan dibangun, mungkin kalau kayak balapannya tuh kayak lari estafet itu kan. Jadi kayak ada pit stop, jadi ada sampai misal level 1 ada pit stop pemberhentian. Di pemberhentian itu kita kayak ngupgrade ilmu toh. Ngupgrade ilmu, nyari mentor, itu kemudian dari ilmu itu kita kemudian praktek lagi. Nanti kalau coranya udah mentok, kita akan nyari lagi. Jadi sebenarnya pertumbuhan usaha itu sebenarnya adalah perwujudan dari kapasitas ownernya. Logikanya kayak misal kapasitas ownernya segini. Usahanya mau bertumbuh terus, tapi kan nanti kemudian terbentur kapasitas ownernya kan. Nah, ketika udah terbentur kayak gini, terbentur tuh apa sih ciri-cirinya? Misalnya ciri-cirinya SDM mentok, kan, omset mentok, udah bingung mau gimana lagi, itu udah tanda-tanda usaha mentok. Ketika itulah berarti kita butuh ilmu tambahan, butuh mentor tambahan. Jadi ketika udah mentok gini, kita harus nyari mentor, nyari guru tambahan. Jadi agar kita membesar lagi. Jadi bertumbuh tambah gede ya. Disitulah kemudian kalau udah membesar kan usaha bisa itu kan, bisa berkembang lagi ya, disitulah. Berarti poinnya kalau kita sedang mentok gitu kan, kita lagi pusing, ini bukan hanya untuk usaha aja ya, berarti untuk teman-teman yang lagi skripsi, teman-teman yang lagi tugas akhir atau gitu, berarti kalau kita lagi pusing itu berarti kita memang butuh ilmu yang harus bertambah sama mentor yang juga harus, kita juga harus butuh mentor gitu ya. Lalu kira-kira gimana Mas? Kan mentor itu banyak. Dan semua bisa membawa kita ke sebuah kesuksesan gitu. Nah, kalau Mas Fani sendiri itu milih yang seperti apa sih gitu loh? Ya. Jadi saya pernah punya kejadian ketika kita memulai Syirkah ya. Syirkah tahun 2018 itu saya kemudian mengikuti pelatihannya di Surabaya. Ada coach namanya Coach Bambang Setiawan di Facebook, punya grup namanya Syirkah Umat. Itu beliau mengajari Syirkah dari A sampai Z lah corone. Nah, disitulah kemudian saya merasa ini sama deh nilainya dengan saya sama. Kemudian value-nya sama lah. Jadi saya merasa satu frekuensi. Saya kemudian mengkopas sistemnya. Ketika sistem itu sudah terkopas, kemudian saya ditarik oleh seorang teman untuk ketemu mentor B. Nah, mentor B ini dia tiba-tiba menyalahkan semua
semua duplikasi Ilmu yang tadi dari coach Bambang itu. Artinya kemudian saya berpikir bahwa berarti dalam mencari mentor itu ibarat kita mau naik Gunung Merbabu kan. Naik Gunung Merbabu kan posnya banyak ya, bisa dari Ketep, bisa dari Kopeng, ngono kan. Jadi ada beberapa titik kenaikan, dan sebenarnya mentor itu kan sebenarnya orang-orang yang pernah sampai di puncak. Gitu ya, maksud ya. Jadi kita harus milih salah satu. Kita nggak bisa mengikuti dua mentor sekaligus, karena ibarat kata kita mengikuti dua penunjuk jalan. Malah puyeng. Jadi bisa jadi kita nggak sampai ke puncak karena kita kehabisan energi di jalan. Kesini balik ke sini. Nah, jadi lebih tepatnya ketika kita punya suatu masalah pertumbuhan bisnis, kita carilah satu mentor aja. Satu mentor yang kita yakini dia pernah sampai di puncak. Jadi ikuti dia dulu sampai di puncak. Nanti setelah sampai di puncak, ibaratnya kayak itu kan, kayak Gunung Everest itu kan. Jadi puncak lagi gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi ketika itu sudah sampai di puncak, baru kita kemudian bisa melihat sekeliling kita. Oh, ternyata kita sudah sampai di sini. Kita akan naik lagi sistem bisnis kita akan nyari mentor lain berikutnya seperti itu. Terus kalau nyarinya, ini ngomongin soal usaha ya berarti ya. Kalau mungkin teman-teman yang kuliah mungkin bisa nyari sendiri, atau soal parenting bisa nyari sendiri. Tapi kalau soal usaha, kira-kira kita bisa menemukan mentor itu di mana sih gitu loh? Apakah harus googling dulu? Apakah harus ngikutin Facebooknya dulu? Atau apa gitu? Kira-kira apa yang kita bisa kenal gitu dengan cara apa? Nah, pengalaman saya dan iFrame ya, biasanya saya hari gini kan semua udah serba digital kan. Jadi ketika semua udah serba digital, kita dengan mudah sebenarnya mencari guru suatu ilmu di Facebook. Berarti suatu ilmu ya? Iya, suatu ilmu. Ini bahkan ini kemarin ya, ini kasus iFrame ya, iFrame live streaming ya. Itu kan sebenarnya saya cuma mengikuti satu guru yang dia selalu berbagi di Facebook, namanya Pak Joko Intarto. Jadi Pak Joko Intarto itu ketika masa pandemi, beliau kan sebenarnya sebelum pandemi sudah usaha live streaming, tapi memang ketika pandemi kan booming tau, usahanya makin booming. Itu saya cuma mengikuti status dia tiap hari. Jadi dia cerita instalasi alatnya gimana, bagi tugasnya kayak gimana, nyari pasarnya gimana. Udah saya baca tiap hari, kemudian saya praktekkan ke tim. Udah saya cuma ngikut beliau aja. Bahkan sampai sekarang nggak ketemu. Artinya mentor yang kita sebut itu nggak harus mentor kita ketemu langsung. Mungkin beda dengan dulu ya, koyo orang Arab merguru. Iya, koyo Wiro Sableng ngono ya. Ada merguru. Saya ingin berilmu kanuragan. Ya, misal pengen golek ilmu kunyuk melempar buah, ketemu Empu Sopo, kan kemudian Arab nambah ilmu. Ini mesti adanya coba RCTI bian, Wiro Sableng terus. Arab ilmu pukulan matahari, ketemu guru Sopo, kan itu dulu. Jadi orang harus ketemu langsung. Kalau sekarang sebenarnya kita bisa kok ngikuti dari cuman sosial medianya, bisa aja. Walaupun tentu memang lebih intens kalau kita ketemu langsung gitu kan. Lebih feel-nya dapet ya. Betul. Jadi saya dulu beberapa mentor saya kan yang sekarang ilmunya masih saya pakai kan, contoh satu ilmu Syirka Coach Bambang Setiawan. Kemudian ilmu SEO namanya Pak Ali Akbar. Sampai sekarang kita gunakan, evergreen lah ilmunya, kepake terus lah sampai hari ini. Padahal saya udah belajar sekitar 10 tahun yang lalu. Terus terbaru saya belajar sistemasi dengan Mas Auf. Sampai kemudian mungkin teman-teman kalau dengar ada rental kebaikan, iFrame itu slogan Hasil kita, itu ya. salah satu ilmu kita berguru dengan Mas Auf. Apakah kita ketemu terus? Ya enggak juga. Kita pengalaman saya ya, kita ngikuti status Facebooknya, kita perhatikan terus. Kalau Mang Selo kita ngajak chatting gitu kan. Atau baca bukunya. Itu sebenarnya kita sudah berguru. Jadi itu sudah jelas ya, untuk perkembangan memang butuh itu. Jelas. Gitu ya? Jadi artinya saya belajar SEO, saya belajar dengan orang yang punya certified dia SEO internasional. Belajar dengan Coach Bambang, ketika itu Coach Bambang sudah punya 15 cabang dari Syirka. Belajar dengan Mas Auf soal sistemasi, memang dia ahlinya sistemasi. Dia pernah mengembangkan perusahaan cukur rambut sampai 60 cabang gitu kan. Kayak gitu. Dan nanti akan cari guru lagi setelah ini. Betul, jelas. Itu jelas lah. Jadi never ending learning lah. Jadi namanya orang usaha tuh seumur hidup kita mewakafkan diri untuk terus belajar. Kayak gitu kan. Seperti itulah. Terus pelatihan juga wajib? Wajib, jelas, wajib. Pokoknya nek udah ngerasa mentok usahanya. Misalnya kita bangun tidur merasa tidak ada lagi yang bisa kita kembangkan, berarti kuwi saatnya ikut pelatihan. Wes lemes ra karuan, terus bingung nggak mau kemana. Jodoh juga gitu. Apa jodoh dia maksudnya? Ya, cari guru lah. Cari guru ya. Itu dia emang nggak?
Berarti dari segala lini kehidupan atau memang ya udah pengusaha gitu Bisa atau ya, semua lini kehidupan bisa lah. Terus yang menjadi ini kayak fokus utama memilih guru tuh apa sih gitu? Apakah harus sefrekuensi atau itu skillnya harus lebih bagus dari kita atau ada unsur lain gitu yang akhirnya membuat kita tertarik gitu? Ya, sebenarnya yang paling pertama adalah guru itu dia pernah sampai ke puncak. Pernah sampai ke puncak kesuksesan yang Jadi sedang kita cari. Mereka sukses dulu gitu ya? Ya, puncak kesuksesan yang kita cari. Contoh, aku pengen nyari puncak kesuksesan marketing SEO. Berarti kan aku mencari guru yang punya skill itu kan. Aku pengen cari puncak kesuksesan syirkah, cari guru yang pernah sampai ke puncak itu. Pengen nyari soal sistemasi, nyari guru seperti itu. Nah, setelah kita ketemu gurunya, sebenarnya nanti memang nanti ada variabel kita bisa berguru lebih intens itu ketika nilai-nilainya sama. Frekuensinya podo lah ngono kan, sama frekuensinya. Contoh Pak Joko Intarto soal live streaming itu saya merasa walaupun belum pernah ketemu, tapi saya merasa satu sama-sama orang Muhammadiyah. Kedua, dia itu orangnya berbagi, ngono loh. Apa wae diceritani, dia lost lah. Saya merasa bahwa ilmu tuh kayak gini harusnya, gitu kan. Bahwa kita lost wae ilmu. Jadi ketika kalaupun kita tidak bisa mendapatkan keuntungan materi, tapi kita kan paling nggak kita nanam jariah-jariah. Bisa jadi sekarang besarnya iFrame live streaming, iFrame yang jasa live streaming ini kan jariahnya Pak Joko itu kan. Oh iya, gitu. Oke siap. Begitulah teman-teman, jadi guru digugu dan ditiru. Kita harus punya role model dalam setiap lini atau setiap sisi kehidupan kita harus punya role modelnya. Ada wejangan Mas Fani buat teman-teman yang di sana? Oke, ya wejangannya temukan guru dan ikuti sampai sukses. Oh gitu ya. Ya, jadi ketika teman-teman sudah mewakafkan diri sebagai murid, kosongkan gelas ya. Dan ada satu lagi kata-kata mutiara. Ini kurang tahu kata-kata mutiara atau hadis atau apa. Jadi guru itu akan hadir ketika muridnya siap. Oh, itu Kipli yang punya. Ngomong ya. Itu Kipli yang punya. Oh, ngono. Iya, dia ngomong kalau ilmu itu akan hadir kalau muridnya udah siap, udah mengosongkan gelas kan. Guru akan hadir. Jadi ketika kita butuh suatu ilmu, kita memantaskan diri dulu kan. Kita memantaskan diri, mengosongkan gelas, akan mempersiapkan diri untuk kita melayani guru. Gitu, seperti itu. Oke, teman-teman Inspiraframe, mungkin ini cuma sebentar ya, tapi benar-benar daging karena kami memang penuh dengan daging. Enggak lah ya obrolannya gitu ya yang daging. Jadi memang role model sangat penting dan itu tadi kita harus siap mengosongkan gelas agar ilmu yang datang itu akan sudah siap, kita siap menerimanya. Oke, mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.